Mertua Pratama Arhan kembali berulah. Itu akan menjadi topik utama di konten gue hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Perkenalkan gue Ajay. Gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan tanggapan atau komentar tentang pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Bapak Andre Rosiade, yaitu anggota DPR RI dari Partai Gerindra ya. Beliau ini adalah mertua dari pesepak bola yang kita kenal selama ini, yaitu Pratama Arhan, dan bapak dari artis muda yaitu Aziza Salsa yang merupakan istri dari Pratama Arhan atau bisa dipanggil Zize ya kalau teman-teman tahu ya. Jadi setelah pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain yang dimenangkan timnas Indonesia kemarin dengan skor 1-0, Bapak Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan ini, memberikan pernyataan yang sangat kontroversial sekaligus ucapan selamat kepada timnas Indonesia, di mana di Instagramnya dia memberikan pernyataan selamat kepada timnas Indonesia. Kemudian dia juga memberikan apresiasi kepada Rizky Ridho. Ditambah dia memberikan pernyataan kalau ada pemain timnas Indonesia yang pura-pura cedera dan datanya bisa dilihat di rumah sakit Cibubur. Jadi ketika dilakukan MRI katanya pemain ini sebenarnya tidak cedera tapi pura-pura cedera gitu. Dan semua rata-rata ya netizen Indonesia, termasuk gue sekali lagi adalah netizen ya, banyak yang menyangka pernyataan ini ditujukan kepada Mes Hilgers, di mana Mes Hilgers kita tahu baru saja melakukan MRI dan dinyatakan cedera ya kan. Jadi banyak yang menyangka pernyataan ini ditujukan untuk Mes Hilgers, yang sebenarnya Pak Andre Rosiade sendiri itu belum mengungkapkan kepada siapa dia memberikan pernyataan tersebut gitu ya. Oke, gue memberikan pernyataan seperti ini ya guys ya. Jadi gini, seharusnya kata-kata seperti ini itu tidak dilontarkan ke publik. Kenapa? Pertama, karena ini adalah hasil dari rumah sakit, dimana setahu gua hasil MRI rumah sakit itu harusnya bersifat rahasia. Dan hanya diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Contoh keluarganya atau organisasi yang mengurusnya gitu ya, orang-orang yang mengurusnya. Dan kalau kita bicara kasus Mes Hilgers ya yang dituduh ibaratnya, berarti kan yang harusnya mengetahui itu adalah PSSI, tim kepelatihan timnas Indonesia, dan juga keluarganya. Hanya 3 ini yang diperbolehkan kan. Nah, Bapak Andre Rosiade ini kan tidak ada di lingkaran ketiganya. Keluarga bukan, orang PSSI bukan, tim kepelatihan timnas juga bukan. Jadi mengetahui hasil tersebut aja itu sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi etika. Seandainya Pak Andre ini memang salah satu orang yang dipercaya untuk menyimpan informasi ini, pertanyaannya adalah siapa beliau gitu, siapanya pemain tersebut gitu. Kan itu yang menjadi pertanyaan. Artinya dengan melontarkan pernyataan tersebut saja itu sudah menyalahi etika. Dan tadi Rumah Sakit Cibubur pun sudah memberikan statement kalau semua informasi tentang pasien itu bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang berhak mengetahuinya. Tadi sudah memberikan statement gitu. Itu artinya pihak rumah sakit sendiri sudah mematahkan pernyataan dari Pak Andre Rosiade, dimana kalau seandainya bukan Mes Hilgers tersangkanya ya, kan dia hanya bisa mengetahui hasil MRI dari menantunya Pratama Arhan. Nah, apakah Pratama Arhan pernah cedera? Kalau dia menyimpan informasi MRI tentang Pratama Arhan, ini masih make sense. Tapi kalau dia menyimpan
informasi MRI dari pemain lain selain Pratama Arhan ini sudah menyalahi etika. Apalagi dia seorang anggota DPR RI, masa hal seperti itu aja tidak tahu gitu kan. Orang seintelektual itu masa tidak tahu gitu ya. Kayak gitu loh. Dan yang kedua, pernyataan ini sama saja membawa menantunya ke dalam jurang. Ke dalam jurang itu dalam artian apa? Ya pasti menantunya dihajar habis-habisan dong, karena menantunya kan pemain timnas, teman dari pemain yang dituduhkan oleh mertuanya. Pasti Pratama Arhan juga tidak tidak nyaman dengan situasi ini. Nggak mungkin ada di kondisi nyaman, pasti tidak nyaman, karena pasti netizen gitu ya, itu pasti banyak yang meminta untuk Pratama Arhan untuk menasihati mertuanya. Ibaratnya ini kan sudah mengganggu keharmonisan antara supporter dan pemain timnas Indonesia itu sendiri. Ibaratnya sudah membelah dua supporter lah. Ada yang supporter yang mempertanyakan, ada juga supporter yang menghajar gitu ya. Ada yang mempertanyakan, ada yang menghajar. Jadi ini pernyataan yang sangat-sangat kontroversial. Tapi sekali lagi, gua sangat salut dengan supporter timnas Indonesia yang begitu solid dalam melindungi pemain. Karena Pak Andre ini menyerang pemain secara personal, Pak Andre bener-bener langsung dihajar sama netizen. Sekalipun apa yang Pak Andre katakan itu benar, itu tidak layak untuk dipublikasi. Dia kan bilang di komennya, nggak apa-apa saya dihajar netizen bla 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 bla. Enggak, bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah Anda sudah mengganggu stabilitas harmonisasi antara supporter dan pemain timnas Indonesia. Dan beruntung supporter itu tidak banyak yang bodoh. Supporter itu solid. Sekalipun yang Anda serang ini bukan Mesielgers, siapapun pemain yang Anda serang, kita akan berada di belakang si pemain tersebut, bukan ada di belakang Anda. Itu pernyataan dari saya. Sekali lagi, siapapun pemain yang Anda serang, Pak Andre ya, mau Mesielgers ataupun pemain lainnya yang ada di timnas Indonesia, kita supporter timnas Indonesia tetap ada di belakang pemain tersebut, bukan ada di belakang Anda. Karena kita sadar aset timnas Indonesia itu adalah pemain tersebut, bukan Anda. Aset timnas Indonesia adalah pemain tersebut, bukan Anda. Dan kita ingin menjaga aset kita. Itu pernyataan dari kita, supporter Indonesia. Gua supporter timnas Indonesia. Gue netizen supporter Indonesia. Gue sangat salut sekali lagi pada supporter-supporter yang sekali lagi melindungi pemain tersebut. Setelah kemarin ya, bisa dibilang Mesielgers juga sempat dibilang ada yang Mesielgers ini katanya main gak pakai hati, sekarang ada lagi yang menyerang Mesielgers gitu ya. Sekali lagi gue katakan, semua supporter Indonesia ada di belakang pemain-pemain yang dihajar oleh para pandit gak jelas ini, para pengamat-pengamat gak jelas ini. Karena sekali lagi, aset timnas itu bukan pengamat-pengamat itu, bukan Pak Andre. Aset kita adalah Mesielgers. Kita ingin melindungi aset kita. Mesielgers tanpa pengamat itu pun timnas Indonesia akan tetap jalan. Seperti itu. Jadi itu komen atau argumen yang ingin gue kemukakan di video ini. Jadi gitu. Sekali lagi, meskipun ada pernyataan apapun jelek soal pemain timnas, gue akan tetap berdiri di belakang aset timnas. Aset timnas adalah satu-satunya prioritas yang harus dijaga oleh para supporter, baik itu pemainnya, pelatihnya, PSSI-nya. Ini adalah aset-aset yang akan supporter jaga. Jadi sekali lagi, orang-orang luar jangan pernah bermain-main dengan para pemain ini, karena kita siap melindungi pemain-pemain ini. Ya. Dan untuk Pratama Arhan, semoga kuat-kuat ya. Semoga kuat-kuat dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada karena pernyataan dari mertua Anda. Benar atau tidak benarnya ini
Ini sekali lagi tidak layak untuk dikemukakan ke publik. Apalagi kalau ini memang fitnah. Kalau ini memang beneran fitnah, ya tanggung sendiri resikonya. Ya, mungkin Anda Pratama Arhan yang mungkin sebenarnya tidak terlibat apapun, mungkin Anda jadi tidak disukai oleh para supporter dan semacamnya. Jadi seperti itu. Gue heran nih, Pak Andre ini tidak memikirkan menantunya apa ya? Banyak yang mengira kalau ini adalah rasa sakit hati karena Pratama Arhan tidak masuk DSP katanya. Tapi gue tidak mau mengarahkan asumsi gue ke sana. Karena itu masih 50-50 ya. Gue hanya ingin mengomentari sesuatu yang pasti gitu ya. Bahwa yang pasti ini tidak layak untuk dipublikasi. Pernyataan Pak Andre tidak layak untuk dipublikasi. Sekalipun itu benar, sekalipun itu salah. Karena kalaupun itu benar, Anda sudah menyalahi etika rumah sakit. Anda sudah menyalahi etika sebagai anggota DPR. Anda kaum intelektual, masa tidak mengerti hal-hal seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, kalau ini salah, Anda sudah menfitnah orang tersebut. Jadi dua-duanya ini tetap salah. Nggak ada yang benar. Kalaupun Anda benar, ini tetap salah. Kalaupun Anda salah, lebih salah lagi. Itu. Bye.